萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Garis-garis retakan kecil di lonceng besar itu tidak mencolok ketika dibandingkan dengan ukurannya yang sangat besar. Namun, dengan kekuatan Lei Zunze dan yang lainnya, mereka secara alami dapat melihatnya. Wajah mereka segera berubah. Dari kelihatannya, lonceng setan Phoenix Fang King Air tidak dapat memblokir serangan teratai api yang menakutkan. Ekspresi Lei Zunze telah berubah suram saat ini. Tinjunya perlahan-lahan terkepal. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga sejak awal. Dia tidak bisa lebih jelas tentang kekuatan Fang King Air, namun terlepas dari betapa sulitnya itu, kebenaran berada tepat di depannya. Dibandingkan dengan ekspresi suram Lei Zunze, senyum muncul di wajah Feng Zunze. Kinerja Xiao Yan sejak awal sangat memuaskan. Awalnya dia berpikir bahwa itu baik-baik saja selama Xiao Yan tidak kalah terlalu buruk pada Fang King Air. Dia tidak pernah berpikir Xiao Yan akan mampu mengalahkan pihak lain. Meskipun ia tahu bahwa Xiao Yan memiliki beberapa poin penting agar Yao Lao menerima dia sebagai murid, ia juga sadar bahwa Fang King Air bukanlah orang biasa. Menjadi seseorang dari suku surga setan Phoenix, kekuatan tempurnya jauh melebihi mereka pada level yang sama dengannya. Jian Zunze dan Huang Quan Zunze di samping juga terkejut. Jelas, Xiao Yan melebihi harapan mereka dengan memecah lonceng setan Phoenix. Saya ingin tahu apa latar belakang orang ini. Dia benar-benar tahu teknik Dou yang sangat kuat. Selain itu, bakat semacam itu juga cukup menakutkan. Mereka berdua mengungkapkan ekspresi perhatian. Terlepas dari seberapa berbakatnya seseorang, agar dapat mencapai ini pada usia yang masih muda, seseorang akan membutuhkan seorang guru yang memiliki kemampuan hebat yang sama. Selain itu, tidak banyak orang tua yang bisa mengajar murid seperti itu bahkan di dataran tengah, namun sepertinya tidak ada dari mereka yang memiliki murid bernama Xiao Yan. Di tepi arena, Mu Qingluan, Tang Ying, dan Wang Chen yang pucat kelihatan agak terkejut saat mereka menyaksikan lautan api yang tak berujung di langit, terutama Wang Chen. Dia pada dasarnya merasa tubuhnya menjadi mati rasa. Jika Xiao Yan menggunakan teknik Dou yang menakutkan ketika bertukar pukulan dengannya sebelumnya, kemungkinan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Bahkan lonceng setan Phoenix Fang King Air tidak dapat memblokir lotus api itu. Xiao Yan ini benar-benar terlalu menakutkan. Tang Ying tanpa sadar menghirup nafas dalam-dalam. Dia perlahan-lahan berbicara saat pandangannya menatap tajam ke langit. Suaranya sedikit pahit. Dengan mampu menjadi orang yang paling luar biasa di antara generasi muda di pavilion 10.000 pedang, hati Tang Ying secara alami memegang beberapa kebanggaan, namun kebanggaan ini muncul seperti lelucon di depan Xiao Yan dan Fang King Air. Kekuatan bertarung yang dimiliki kedua pemain itu jauh melebihi dirinya. Mu Qingluan di samping juga mengangguk sambil berbagi perasaan yang sama. Meskipun mereka telah mendengar nama Xiao Yan karena konfliknya dengan pavilion petir angin, mereka tidak terlalu memperhatikannya, mungkin karena mereka adalah anggota paling luar biasa dari generasi muda dalam 4 pavilion. Namun, pertempuran besar hari ini telah menyebabkan mereka semua menyerah. Kekuatan semacam itu memang bukan sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Wang Chen menggertakkan giginya ketika dia mendengar desahan dalam kata-kata mereka berdua. Meskipun dia tidak mau menerimanya, keengganan itu hanya bisa ditekan di dalam hatinya di hadapan lautan api yang meresap ke langit.
Sebuah lonceng besar berwarna hitam gelap berdiri di lautan api 3 warna yang meresap ke langit. Setiap kali gelombang api melonjak, itu akan menyebabkan cahaya gelap di permukaan lonceng besar gemetar. Garis retak kecil di atasnya juga akan menyebar lebih cepat. Sedikit suara pelan dipancarkan. Pada akhirnya, mereka mulai terdengar terus-menerus. Suara seperti ini tidak terlalu keras, tetapi secara berangsur-angsur menular ke telinga setiap orang. Oleh karena itu, seluruh stadion terdiam. Mata yang tak terhitung jumlahnya membawa sedikit kejutan ketika mereka melihat lautan api 3 warna di langit. Pemenang pertempuran ini akan ditentukan pada saat ini. Xiaoyan diskors di udara tepat di bawah lautan api. Pada saat ini, wajahnya sedikit pucat. Meskipun kekuatan teknik Do seperti lotus api berwarna 3 sangat menakutkan, kelelahan ketika seseorang menggunakannya juga menakutkan. Mata Xiaoyan terkunci ke lonceng hitam gelap di lautan api. Hatinya bahkan sedikit pun tidak rileks karena garis retakan menyebar di atasnya. Pengalaman bertahun-tahun membuatnya bisa mengerti logika. Seekor singa harus menggunakan semua keterampilannya bahkan ketika berburu kelinci. Seseorang tidak boleh meremehkan lawan apapun. Jika tidak, seseorang mungkin akan ditarik ke jurang tanpa akhir. Banyak ahli telah jatuh ke tangannya selama beberapa tahun ini. Oleh karena itu, Xiaoyan secara alami memiliki pemahaman yang mendalam. Xiaoyan dengan cepat melemparkan beberapa pil obat pemulihan Douqi ke dalam mulutnya. Dia menyipitkan matanya saat dia melihat lonceng besar dengan semakin banyak garis retakan. Douqi dalam tubuhnya beredar dengan tenang karena benar-benar menutupi tubuhnya. Garis retak dengan cepat menyebar. Sesaat kemudian, mereka akhirnya menutup setiap sudut lonceng besar. Pada saat ini, lautan api 3 warna sekali lagi melepaskan gelombang api yang sangat mengerikan yang dengan keras bertabrakan dengan lonceng besar itu. Tabrakan kali ini seperti batu gunung yang hancur. Suara yang mengejutkan keras terdengar. Dengan segera, orang bisa melihat lonceng raksasa itu berguncang keras. Cahaya gelap menerobos garis-garis retakan sebelum lonceng besar itu hancur berkeping-keping. Potongan-potongan gelap melesat ke segala arah dengan kecepatan yang mengejutkan. Setiap fragmen mengandung sejumlah energi yang menakutkan. Meskipun serpihan-serpihan ini akan diuapkan ke dalam ketiadaan oleh suhu tinggi lautan api, gelombang kuat yang diciptakan dari ledakan itu telah menyebarkan lautan api. Mata hitam Xiaoyan menatap tajam ke lokasi di mana lonceng besar telah meledak. Beberapa fragmen hitam gelap bersiul melewati tubuhnya sambil membawa angin tajam. Namun, mereka tidak menyebabkannya menjadi sedikit terganggu. Asap hitam pekat melonjak dari serpihan lonceng yang sangat besar. Mata Xiaoyan terfokus pada mereka. Setelah menatap asap hitam tanpa berkedip sesaat, Xiaoyan menyadari bahwa asap hitam tiba-tiba menyusut. Segera, sosok bergegas keluar dari dalam dengan cara yang seperti kilat. Rasa dingin melonjak di mata Xiaoyan saat sosok ini muncul. Cahaya perak berkelap-kelip di bawah kakinya saat tubuhnya bergerak. Beberapa bayangan muncul, dan tubuhnya tertangkap dengan sosok itu dengan cara seperti hantu. Api hijau giok dengan cepat melonjak keluar dari tinjunya. Ketika Xiaoyan muncul di belakang sosok itu, kain berwarna-warni yang berisi angin tajam tiba-tiba melesat di dahi Xiaoyan. Senyum dingin terungkap di wajah Xiaoyan. Dia mengambil kain berwarna-warni dan menggunakannya untuk membantunya menyerang ke depan. Segera, dia dengan kasar memukul sosok lembut seperti bola meriam. Kekuatan kuat dari tabrakan ini menyebabkan sosok memancarkan erangan. Sosok indah itu juga mendarat dengan kasar di tanah, menghantam permukaan arena. Kekuatan kuat itu menyebabkan banyak retakan menyebar di tanah. Banyak seruan terdengar dari sekitar stadion begitu mereka melihat Feng Qing'er yang terluka di tanah. Xiaoyan sepertinya belum mendengar semua kebisingan ini.
Tinjunya dikencangkan di bawah lengannya tanpa ada yang memperhatikan. Segera, dia tertawa dingin. Tubuhnya bergerak, turun di depan banyak mata kaget. Setelah itu, dia mendarat di samping Feng Qing'er, mengangkat kakinya, dan dengan kejam menginjak ke arah kepalanya. Dari kelihatannya, kepala Feng Qing'er mungkin akan meledak seperti semangka jika kakinya secara akurat menyerangnya. Tindakan kejam tiba-tiba ini oleh Xiao Yan menyebabkan semua mata hadir menjadi kusam. Lupakan tentang bagaimana seseorang akan bertemu dengan masalah tanpa henti dengan membunuh Feng Qing'er dengan latar belakangnya. Hanya fakta bahwa pihak lain adalah kecantikan yang luar biasa akan membuat orang yang ganas ragu sedikit ketika melakukan serangan kejam seperti itu. Bukan? Namun, pada saat ini, Xiao Yan. Kekejaman kakinya yang turun dan sikapnya yang tajam tampak seolah menginjak seekor semut. Tidak ada sedikit pun keraguan. Ketegasannya menyebabkan orang merasa tercengang. Kaki Xiao Yan yang jatuh sangat cepat. Dia tidak memberi siapapun kesempatan untuk campur tangan. Sesaat kemudian, itu dengan kejam menginjak kepala Feng Qing'er tanpa perubahan yang tidak terduga. Seluruh stadion diam pada saat ini. Engah! Percikan darah segar yang diharapkan ke segala arah tidak terjadi ketika kaki menginjak kepala Feng Qing'er. Kepalanya pecah seperti balon sementara tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi ketiadaan. Banyak orang yang hadir bingung ketika mereka menyaksikan adegan ini. Mata mereka turun ke kondisi yang membosankan. Mereka tidak yakin apa yang baru saja terjadi. Wajah Xiao Yan tidak mengungkapkan sedikit pun kejutan ketika dia gagal melihat darah segar. Matanya sedikit tertutup saat kakinya dengan lembut melangkah ke depan. Dalam sekejap, dia muncul di lokasi tertentu di udara. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin saat tinjunya dengan kasar menghantam ruang kosong di depannya. Sebuah pukulan terlempar keluar. Tepat ketika pukulan ini akan menyerang udara kosong, sosok yang berwarna-warni muncul dengan cara yang aneh. Dalam kepanikannya, dia melambaikan tangannya, dan itu bertabrakan dengan tinju Xiao Yan. Kekuatan kuat yang meletus menyebabkan dia mengambil selusin langkah mundur. Jejak darah tanpa sadar merembes keluar dari sudut mulutnya. Siapa yang ingin Anda tipu dengan tingkat 3 tubuh ilusi petir Anda? Xiao Yan mengangkat matanya dan tersenyum ke wajah Feng Qing'er yang pucat dan cantik. Ada sedikit ketenangan dalam senyumnya. Feng Qing'er mengatupkan gigi peraknya. Matanya yang cantik sedang menatap Xiao Yan yang tersenyum lebar. Hari ini adalah pertama kalinya dia dikalahkan dengan cara yang memalukan selama bertahun-tahun. Penghinaan meningkat di dalam hatinya seperti air pasang. Sesaat kemudian, sebuah kejahatan muncul di mata Feng Qing'er yang indah. Dia manuver sedikit duki yang tersisa di dalam tubuhnya. Namun, sebelum dia bisa melepaskan serangan, suara gemuruh mendadak terdengar. Segera, sosok muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Tangan dingin membelai lehernya yang panjang seperti cakar elang, sementara suara lembut yang mengandung niat membunuh perlahan terdengar. Suara itu menyebabkan tubuh Feng Qing'er yang indah tiba-tiba menegang. Anda telah kehilangan. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.